Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yunita Lisnaning Tes Utami, dosen UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan, peserta PKDP PTP UIN Wali Songo Semarang. Saya akan mempresentasikan video praktik pembelajaran dengan mata kuliah perpajakan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar dari teman-teman pada siang hari ini? Sehat semua ya? Sudah sarapan semua? Sudah siang ya? Enggak lemes kan ya? Oke, sebelum kita mulai kuliah pada siang ini, mari kita berdoa dulu ya. Berdoa, silakan kita baca bersama-sama. Semoga Allah meridhoi atas pembelajaran yang kita lakukan pada siang hari ini. Sebelum kita menginjak tentang materi, minggu lalu kita sudah membahas tentang PPh pasal 21 dan 26. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut ya tentang project based learning yang sudah saya jelaskan kemarin, ya, di mana kalian membuat video pembelajaran dan juga melakukan studi kasus ke orang-orang yang sudah melakukan atau sudah memiliki pekerjaan. Maka saya silakan teman-teman untuk mengisi dan mendistribusikan terlebih dahulu. Oke. Ya. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang PPh pasal 21 dan 26, di mana kita tahu bahwa Yang pertama, untuk menganalisis bagaimana kita membahas tentang konsep tujuan ruang lingkup PP 21. Untuk mendiskusikan gimana sih penghitungannya. Kemudian untuk mengetahui subjek dan objek pajak PPh pasal 21. Nah, apakah ini semua penting? Yes, karena kita itu sudah banyak sekali fenomena, banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan pajak, ya, dan semuanya itu pasti dihukum pidana. Nah, ini hati-hati, salah hitung pajak bisa berakhir penjara. Yes. Kemudian sengaja tak lapor SPT bisa dipenjara hingga 6 tahun. Yes. Coba kita bedah lebih lanjut. Nah, apakah kita harus melakukan hal-hal yang terlarang tersebut? Apakah mereka benar-benar sengaja atau memang benar-benar tidak tahu? Kemudian apa yang kita bisa lakukan sebagai seorang mahasiswa? Nah, di sini pengertiannya sudah jelas. Apa sih yang berkaitan dengan PPh itu? Yaitu jelas ya, pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pekerjaan pasti digaji dong. Jasa apa saja sih? Kita dapat honor. Kemudian kegiatan apa saja yang kita bisa dapat hadiah. ya, Mbak, siapa namanya? Mbak Mai. Bahkan Mbak sudah gabung untuk penghasilan tenaga kerja dan penghasilan itu telah dikurangi biaya jabatan, biaya pensiun, dan iuran pensiun sekali lengkap mahasiswa sehubungan dengan kegiatan usaha. Oke, betul. Kalau semua ya, jadi penghasilan brutto itu penghasilan yang sudah dikurangi atau penghasilan brutto dikurangi biaya jabatan. Jadi kalau teman-teman nanti kerja PNS atau kerja instansi manapun pemberi kerja, maka dari penghasilan brutto kalian untuk mendapatkan penghasilan pajak itu dikurangi biaya jabatan 5%, kemudian dikurangi ada iuran pensiun ya, kemudian iuran jaminan hari tua sampai mendapatkan penghasilan kena pajak baru digunakan dari KPN. Kemudian apa yang dimaksud dengan pegawai? Ya, baik. Apa namanya? Maksimal, boleh dilakukan. Jadi menurut saya sebagai kaitan adalah seorang pemimpin yang bekerja terus mendapatkan penghasilan memang itu tidak berkaitan dengan suatu perusahaan atau para tersebut itu bukan sebagai karyawan. Nah, itu yang saya maksud. Jadi ada subjek pajak itu adalah orang atau BPOP, ya, wajib pajak oleh pribadi, yang dia itu diharuskan untuk membayar pajak, harus dipotong pajaknya. Ada pegawai itu berarti dia sudah menjadi pegawai tetap mendapatkan gaji bulanan. Ada yang dinamakan bukan pegawai. Jadi bukan pegawai itu dia memiliki pekerjaan bebas. Dia merupakan dia itu punya skill, punya tenaga, punya keahlian, ya kan? Dia bisa mempergunakan atau memberikan jasanya, kemudian dia diberikan honorer
honorarium atau upah. Itulah yang disebut dengan pembiayaan pegawai. Jadi berarti sudah paham semua ya. Kemudian mari kita belajar untuk teman-teman yang sudah menjawab. Oke, baik. Video-video sudah dari mana? Sudah dapat video semua dan sudah ibu buka satu-satu. Ya, jadi sekarang adalah saatnya teman-teman mempresentasikan ya, hasil dari video pembelajaran yang dimana pada pembelajaran kali ini itu adalah hasil dari project based learning. Jadi dimana teman-teman itu membuat sebuah project untuk mengelaborasikan materi yang sudah teman-teman terima sebelumnya. Kemudian teman-teman mencari ya, sebuah studi atau pembelajaran di lingkungan sekitar teman-teman semua. Ya, kemudian kalian aplikasikan atau implementasikan ilmu yang sudah teman-teman dapatkan dari kamu perkuliahan minggu lalu. Yaitu teman-teman CPK 21 dan 26. Nah, di sini adalah video yang kedua adalah video dari kelompok 1 ya, dari pertanyaan-pertanyaannya ya. Apakah Ibu Maisaro itu sudah terdaftar sebagai wajib pajak? Ya, Itu untuk wajib pajaknya itu pisah atau sama suami? sendiri. Sendiri. Oke. Untuk Ibu kan bekerja sebagai guru dan sudah diangkat sebagai PNS. Itu udah berapa tahun jadi guru dan tahun keberapa Ibu diangkat menjadi PNS? Dulu mengatur tahun 1968, jadi angkat menjadi PNS tanggal 1 Oktober 2007. Golongan PNS-nya apa Ibu? Golongan PNS 3B, Untuk penghasilannya itu kira-kira kisaran berapa? 3 juta lebih, Itu gaji bersih atau gaji kotor? udah bersih. Gaji bersih. Kalau kotornya itu kira-kira kisaran berapa? Ya, 3,5. Dari gaji itu Ibu dapat bonus apalagi atau tunjangan apalagi? Tunjangan anak. Sekarang berhubung suami udah jadi PNS, jadi suami udah ikut ibu lagi. Dan tunjangan yang lain itu seperti ada uang makan malam lauk, nah sebulannya itu kurang lebih ya 800.000. Berarti itu masuknya ke bonus ya Bu? Sebulan itu 800.000. Untuk iuran-iuran seperti pensiun itu udah ditanggung? Ya udah dari gaji itu dipotong udah. Itu apa aja Bu dapatnya? Pensiun terus? Oh, pensiun, uang pensiun, terus kan untuk askes, asuransi udah. Oke, terima kasih Bu. Hai teman-teman, selanjutnya kita ke perhitungan yang ketiga, yaitu dari Ibu Maisaro sebagai pegawai tetap PNS dan berprofesi sebagai guru. Langsung saja kita ke perhitungannya. Nah, beliau ini memiliki gaji per bulan sebesar 3 juta. Karena kita ingin mengetahui penghasilan itu 1 tahun, itu dikalikan 12 menjadi 36 juta. Nah, di luar dari gaji ini, beliau mendapatkan bonus. Nah, beliau mendapatkan bonus sebesar 800.000 per bulan. Jadi kita kalikan 12 lagi menjadi 9.600.000. Nah, dari gaji dan bonus ini kita tambahkan menjadi 45.600.000 rupiah. Nah, karena beliau tercatat sebagai TK1 atau beliau memiliki tanggungan anak 1, jadi TK1-nya 58.500.000. Nah, dari gaji beliau yang 1 tahun ini 45.600.000 dan TK1 atau PTKP-nya itu 58.500.000. Jadi, jika penghasilan kurang dari PTKP 54 juta, itu tidak terkena pajak. Kesimpulannya, walaupun beliau terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki NPWP, tetapi penghasilan beliau yang kurang atau tidak memenuhi syarat untuk pengurangan PPh pasal 21, jadi beliau tidak dikenakan pajak. Tetapi beliau tetap diwajibkan untuk melaporkan SPT tahunan untuk menghindari sanksi. Oke, terima kasih. yang dibuat oleh kelompok 1 tadi mewawancarai seorang guru SD. Guru SD yang memiliki kelasnya sekian, ya kan? Kemudian sebelum kita mendapatkan pajak turunannya, ya, kelompok 1 mewawancarai dulu. Ibu penghasilan sebulan berapa? Kemudian apakah kurang kami menjadi jabatan? Apakah itu diikutkan oleh instansi untuk iuran juga dan sebelum? Apakah ibu juga iuran jaminan sosial ya, dan lain sebagainya? Kami didapatkan penghasilan kena pajak, ya, baru dikatakan persentase dari pajak yang harus dibayarkan. Kemudian baru didapatkan pajak utangnya. Nah, apakah ada yang mau ditanyakan terkait dengan video
pembelajaran kan tentang bagaimana pajak itu ya diposisikan ketika kita melakukan sebuah penelitian, ya kan? Apa saja sih yang harus atau urgensinya itu apa saja sampai kita harus meneliti tentang pajak tersebut. Nah, di mana kita tahu sendiri ya patuhan wajib pajak di Indonesia ya itu seiring dengan berjalannya waktu, ya, target yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan itu makin tahun makin tinggi. Ya, sementara ya, untuk mencapai target tersebut itu dibutuhkan effort yang cukup besar karena banyak diantaranya entah itu badan atau wajib pajak orang pribadi itu ya melakukan namanya manajemen pajak, ya kan? Atau tindakan tax avoidance. Tax avoidance itu berarti dia melakukan tindakan pajak atau legal. Kok bisa tuh, ya kan? Nah nanti akan banyak penelitian yang membahas tentang hal tersebut. Di sisi lain, yaitu ada juga namanya tax evasion, yaitu di mana pembayaran pajak itu dilakukan secara ilegal. Ilegal berarti apa? Merugikan masyarakat, tidak mematuhi perundang-undangan yang berlaku. Jadi dibuka. Nah ini penelitian yang dilakukan ya tentang pengaruh pengetahuan perpajakan. Jelas seperti teman-teman semuanya sudah mendapatkan pengetahuan tentang perpajakan, sudah edukasi ya tentang pajak. Kemudian apakah kesadaran wajib pajak jadi sadar atau tidak sih bahwa kita itu harus membayar pajak. Kemudian sanksi pajak, iya ada sanksi karena kalau misalkan terlambat melakukan orang ya kan terlambat membayar itu ada denda 2%. Kemudian apakah ada pertanyaan terkait dengan penelitian? Sudah cukup? Baik, kalau gitu kalau sudah cukup ya terkait dengan ketika pasal 21 dan 26 tetap kaitannya dengan penelitian yang kembangan atau yang dilakukan, maka kita bisa menutup sesi pembelajaran pada siang hari ini ya. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih ya atas atensinya pada siang hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.